Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali minggu pagi ini kita akan beribadah. Dan seperti minggu-minggu yang lalu kita masih ibadah di rumah. Ya, untuk daerah kita khususnya wilayah Sukoharjo itu masih khususnya lagi daerah Mojolaban ya, masih belum bisa ibadah di rumah ibadah. Artinya kita harus ibadah dari rumah. Demikian juga saudaraku yang di Slogoimo, ya apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu saudaraku semua dalam kondisi yang baik. Ya, secara pribadi ya saya merindukan Bapak Ibu saudara semua. Ya, karena keadaan kita belum bisa berjumpa. Ya, tetapi kita bersyukur masih diberi kesempatan walaupun melalui media ini untuk bisa berjumpa dan kita beribadah bersama juga. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menuntun kami, bahkan melindungi dan memberkati hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi setiap yang mengikuti akan siaran ini. Biarlah kami semua juga disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan seutuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab. Kita dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Jadi ini konteksnya Musa memanggil Yosua ya, karena ini masa transisi bagaimana nanti Yosua akan mendapat tugas, yaitu melanjutkan apa yang menjadi sebelumnya tugasnya Musa, yaitu menuntun, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, saya akan bacakan Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Dikatakan jangan takut dan jangan patah hati. Ya, jadi firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada Yosua bagaimana dia harus tetap kuat, harus tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati, jangan patah semangat. Ya, jadi memang tidak mudah ya. Sebelum Yosua, Musa membawa Tuhan yang luar biasa, punya karisma, kuasa yang luar biasa, banyak mujizat Tuhan terjadi juga melalui tangan Musa, ya, mulai dari membelah laut Eberau, yang juga dari tongkatnya banyak mujizat Tuhan terjadi, ya, termasuk memberi makan, minum, ya, pokoknya melalui Musa, ya, bangsa itu mengalami pertolongan Tuhan. Nah, Musa harus berakhir masanya dan dilanjutkan ke generasi yang baru, yaitu Yosua. Waduh, kalau Musa luar biasa, nek saya ini siapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi sekali lagi dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Kalau ada Tuhan berjalan di depan kita, maka kita tinggal mengikutinya. Asalkan kita mengikuti Tuhan, kemana jalannya pergi, kemana langkahnya pergi, kita mengikuti. Saya percaya saudara, kita aman, kita tidak akan tersesat, kita pasti selamat, kita pasti sampai ke tujuan. Ya, kadang kita susah ya, ngikutin saja susah. Karena apa? Ketika mengikuti jalan Tuhan yang ada di depan kita, kanan kiri kita ada banyak yang menarik. Ya, kadang-kadang tergoda, belok kiri, belok kanan. Karena apa? Karena ada yang menarik. Fokus kita nggak ke Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang juga tersesat. Walaupun sudah ikut Tuhan, kenapa tersesat? Karena tidak fokus mengikuti Tuhan yang berjalan di depan kita. Ya, terus dikatakan Dia sendiri yang menyertai engkau. Menyertai itu artinya beserta, bersama-sama dengan engkau. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Artinya kita nggak pernah sendirian. Ya, hati-hati. Kadang-kadang ada orang merasa hidupnya sendiri. Salah. Bahaya sekali.
Iblis suka memanfaatkan orang yang merasa sendiri. Makanya dalam kesendirian banyak sekali dosa tercipta. Wah, ya, dalam kesendirian itu bisa pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran dosa itu muncul. Ya, karena itu ingatlah ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, supaya kita ini sadar, Dia itu maha mengetahui, Dia maha kuasa. Ya, jadi artinya dalam penyertaannya harusnya kita ini tenang. Dalam penyertaannya kita nggak khawatir, nggak takut. Ya, pertama Tuhan di depan, Tuhan juga menyertai. Ya, kalau menyertai itu beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan engkau. Wah, ini ayatnya berkata, Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dia tidak akan membiarkan engkau saat engkau tersandung, saat engkau terjatuh, saat engkau sedang kesulitan, saat engkau menemukan jalan buntu dalam hidupmu. Ingatlah, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia ada bersamamu. Dia ada di depanmu. Ya. Jadi artinya Tuhan itu ada di sekeliling kita. Dia omnipresent. Dia ini maha hadir. Jadi artinya dalam penyertaannya, ya, Dia tidak akan membiarkan. Jadi bukan hanya berjalan di depan kita, bukan hanya menyertai kita, tapi juga tidak akan membiarkan kita. Dan dikatakan, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, firman Tuhan katakan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, artinya kemanapun engkau pergi, ya, seperti apapun keadaannya, sadari Dia tidak meninggalkan engkau. Dia juga tidak akan membiarkan engkau. Bahkan Dia menyertai engkau. Wow. Di hari-hari ini, di masa pandemi COVID-19, ayat-ayat firman Tuhan seperti ini selalu kita dapatkan. Artinya, saya percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Dia menyertai. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Ya. Artinya berkata apa? Dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Dia tetap bersama-sama dengan kita. Tidak akan meninggalkan. Sedetik pun tidak akan meninggalkan. Lalu dikatakan janganlah takut. Oh, sudah Dia berjalan di depan kita, Dia buka jalan bagi kita. Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita. Tidak akan membiarkan kita. Artinya kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami masalah, Dia tidak akan membiarkan. Artinya Dia pasti turun tangan. Dia akan menolong kita. Ya, seperti Roma 8 itu ya, yang dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, terus dikatakan lebih daripada itu, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan selalu menyertai tadi, tidak meninggalkan. Luar biasa toh. Dan dikatakan jangan takut. Ya, melihat sesuatu yang mungkin mengerikan. Seperti saat ini kita lihat virus corona yang mengerikan. Kalau lihat berita-berita yang terjadi di luar negeri, di Amerika, di mana itu, Italia, di Ekuador beberapa waktu yang lalu, mengerikan sekali. Anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Ada Tuhan yang bersamamu. Jangan takut. Dia pasti menolongmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan yang terakhir ini dikatakan, dan janganlah patah hati. Patah hati ini bukannya istilahnya orang kayak ditinggal pacarnya gitu. Patah hati ini patah semangat. Ya, jangan lokro. Ayo yakin, percaya. Ya. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini kita mesti punya satu kekuatan dari dalam. Ya, yang terus kita tanamkan kepada diri kita supaya kita ini jangan pernah yang namanya menyerah. Never give up. Please never give up. Jangan pernah menyerah. Ayo, tetap memiliki semangat. Ya, jika salah, ya, saya pernah ada ungkapan bilang gini. Jika salah, segera perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Ya. Tapi jika menyerah, semua selesai. Artinya apa? Kalau saudara itu melakukan kesalahan, orang hidup itu mesti kadang ya biasalah bikin kesalahan. Ya, diperbaiki kesalahannya supaya nggak terulang. Terus melakukan sesuatu gagal, termasuk usaha gagal, usaha ini gagal. Ya, coba lagi yang baru, gagal lagi, tidak masalah, coba lagi, gagal lagi, nggak masalah, masih ada kesempatan.
Tetapi bila engkau menyerah, semua berakhir. Artinya apa? Jangan pernah ada kata menyerah. Menyerah itu, wah wis, aku raiso. Ya sudah, aku angkat tangan. Aku gagal. Ya sudah, bukan gagal sesungguhnya. Kalau menyerah itu lebih kepada istilahnya putus asa. Artinya ya, menyerah, putus asa sama ya. Jadi artinya sudah berhenti. Ya, sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Dan menyerah kok. Sudah nggak ada perjuangan dalam dirinya. Kalau sudah nggak ada perjuangan, selesai. Saudara aku dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita hanya boleh menyerah atau berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita ikuti petunjuk Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan perintahkan, ayo jalan, jalan. Kalau Tuhan perintahkan, duduk diam, tenanglah, aku akan berperang ganti kamu. Ya sudah, kita duduk diam. Artinya kalau kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita ngikuti keinginan kita. Kita inginnya wis rasa ngopo-ngopo. Sudah nyerah saja. Tetapi sekali lagi, kita kalau berserah kepada Tuhan itu artinya kita menyerahkan segala perkara di dalam pertolongan, petunjuk, kendali, pimpinan Tuhan. Jadi kita manut, mau disuruh apa saja. Itu namanya berserah kepada Tuhan. Kalau berserah pada keadaan, pada kenyataan, atau pada situasi yang terjadi atas hidup kita, artinya kita ini jadi orang yang bahasa gak enak itu pecundang. Bukan gak enak banget ya. Lawannya pemenang itu pecundang. Padahal kita ditentukan Tuhan itu untuk menjadi pemenang ya. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman-Nya jelas sekali. Kita ditentukan bukan sebagai seorang pecundang, orang yang kalah, apalagi kalah sebelum bertanding. Ya, jangan sampai saudara dan saya ditentukan sebagai orang-orang yang lebih daripada orang yang menang, lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Nah, kalau kita dikatakan lebih dari pemenang, artinya kita bukan orang yang mudah menyerah. Kita harus terus berjuang dalam segala keadaan kita. Karena kita percaya Tuhan di depan kita, menyertai kita, tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Wow, itulah sesungguhnya bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Ya, seakan-akan mungkin keadaan kita mengalami keadaan yang buntu, sudah nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, ya pilihannya hidup dan mati. Ya. Tetapi jangan pernah menyerah. Di dalam Daniel 3 ayat 17 dikatakan, ini Sadrah, Mesak dan Abednego itu ancamannya adalah mau dibakar hidup-hidup kalau dia tetap menyembah Tuhan Allah. Tapi perhatikan ayatnya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Loh, ancamannya padahal mau dibakar hidup-hidup. Dia berkata apa? Jika Allah yang kami puja mau menyelamatkan kami, gitu sebetulnya bahasanya agak sedikit beda. Dalam terjemahan yang lain intinya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kami. Kalau Dia tidak mau menyelamatkan pun, aku tidak akan menyembah dewa dan patung yang Tuhanku dirikan, gitu loh. Jadi punya prinsip, aku tidak mau menyerah. Ayolah sangkali Tuhanmu, ya sembah patung ini, sembah dewa ini. Sadrah, Mesak, Abednego tidak mau melakukan. Kami tidak akan pernah berpaling. Ya, perjuangannya terus. Dan akhirnya kita tahu kisah selanjutnya, bahwa mereka diselamatkan, dibakar tapi nggak terbakar. Ya, ini yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan masalah pasti ada. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Orang yang berkata, aku nggak punya masalah apa-apa dalam hidupku. Saya kasih tahu saudara, masalahnya adalah kamu tidak tahu ada masalah dalam hidupmu. Ya gitu loh, karena orang hidup mesti punya masalah. Ya, pencobaan itu pasti datang. Tetapi percayalah bahwa itu semua tidak akan mencelakai
1 Korintus 10:13. Ya, saya yakin saudara juga hafal ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, asal tidak putus asa. Ya, ada jalan keluar. Tuh, ini mentok loh. Pak Pendeta ini udah mentok, gak ada jalan lagi. Saya memberitahu saudara, He is master of breakthrough. Dia Tuhan yang akan menerobos. Ya, Dia Tuhan yang akan menerobos. Jadi pintu yang tertutup sanggup dijebol. Dia berjalan di depanmu. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi. Jadi dia sendiri berjalan depanmu. Bentuk Tuhan pasti sanggup jebol itu. Sehingga ada terobosan terjadi. Yo, kuncinya apa? Jangan pernah menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa. Tetap yakin kepada Tuhan. Ya, kalau kita yakin, kita percaya, Tuhan yang akan membuka jalan di depan kita. Seakan-akan masalahnya nggak berakhir. Seakan-akan sampai sekarang kok ini nggak kunjung selesai. Ini harus gimana? Aku harus gimana? Ya, banyak orang di hari-hari ini mengalami itu. Kebingungan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Tadi ayatnya berkata, jangan takut. Nah, dan janganlah patah hati. Tetaplah percaya. Tuhan menyertai. Ya, seberat apapun, sesulit apapun, sebesar apapun ya, tantangan permasalahan kita. Selama kita belum menyerah, selalu ada peluang. Saya juga pernah baca satu tulisan di dinding itu, tulisannya kurang lebih ini, berjalan pelan ya, lebih baik ya, daripada tidak bergerak sama sekali. Ya, jadi berjalan pelan bahkan merangkak itu jauh lebih baik karena akan ada kesempatan untuk mencapai tujuan daripada orang yang sudah memutuskan berhenti. Ya, kalau udah berhenti ya sudah selesai. Tapi sebelum berhenti, artinya mau terus berjuang, walaupun seakan-akan dampaknya kecil, perubahannya sedikit, tetapi tidak berhenti, terus. Saya yakin bisa. Saya ada cerita, mungkin ada beberapa teman yang menyaksikan ini juga pernah bersama-sama. Kami naik Gunung Lawu, ya, pendakian dari Cemoro Sewu di Jawa Timur, naik sampai puncak, turun di Cemoro Kandang, ya di Cemoro Kandang. Dari situ mau turun ke Tangmangu, duitnya cupet. Perjalanan pendakian sampai puncak, turun sampai Cemoro Kandang, itu kurang jauh rasanya, karena harus jalan kaki. Dan kami jalan kaki, saudara. Nggak tanggung-tanggung. Dari Cemoro Kandang sampai di Tawangmangu. Sudah bisa bayangkan, perjalanannya tinggi, melelahkan sekali. Sepanjang jalan kaki ini rasanya sudah, orang Jawa, orang bilangnya gempor gitu. Wah, istirahat dulu setiap mungkin 100-200 meter, duduk dulu, selonjor dulu, jalan lagi. Yuk, ganti, melakuni, mundur, ganti. Pokoknya variasi gimana caranya supaya pokoknya harus tetap bergerak. Kalau saat itu memutuskan, aku nyerah, ya wes ratakan gone gitu loh, ya kan? Kalau nggak ada kemurahan ditolong orang lain nggak bisa, ya. Tetapi waktu itu kami dengan tim, dengan rombongan itu tetap berjuang, yuk jalan terus, walaupun terseok-seok, pokoknya langkahkan kaki. Dan itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Kami sampai di Tawangmangu, pulangnya naik bis dengan selamat. Ya tapi saudaraku, jangan putus asa, ya. Selama tidak berhenti, selama tidak menyerah, selalu ada peluang untuk sampai ke tujuan. Begitu sekali menyerah, sudah selesai. Rasul Paulus juga mengalami situasi yang tidak mudah dalam pelayanannya. Dia mengalami penindasan, tekanan luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 8, ya, di antara ini dikatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, sudah logika pikiran tidak jalan lagi, gak bisa lagi. Namun tidak putus asa. Ini loh, sudah gak bisa mikir lagi. Ya, jadi habis akal tuh nggak bisa mikir lagi, piye yo? Dengan logika pikiran manusia udah nggak ngerti lagi. Mesti gimana ini? Tetapi dikatakan, namun tidak putus asa.
Kenapa? Karena percaya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang pasti buka jalan, ada Tuhan yang pasti menolong, sehingga pasti bisa keluar dari setiap permasalahan itu dan berkemenangan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua, tetap miliki pengharapan dalam Tuhan. Jangan putus asa, apalagi menyerah dengan keadaan. Ingat, menyerah berarti menghentikan. Ketika engkau menyerah dengan keadaan, maka segala perjuanganmu yang panjang selama ini akan sia-sia. Ada juga orang yang menyerah dengan imannya, ikut Tuhan dah puluhan tahun, ya, dari masa kecilnya, masa mudanya sampai tua, ya, sudah sepuh, sudah tua, justru akhirnya aku wis ra iso percaya meneh, sia-sia semua yang kau kerjakan. Ya, semua tidak akan diperhitungkan lagi. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya, pastikan kita setia dengan panggilan Tuhan. Tetap semangat menghadapi setiap pergumulan permasalahan yang terjadi. Tetap semangat melangkah maju sekalipun langkah kecil, sekalipun seakan-akan ya nggak ada banyak perubahan. Tetapi percayalah akan tiba waktunya engkau akan sampai kepada tujuan. Ya, dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa saudara. Jadi sedemikian orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi mereka percaya ada pertolongan Tuhan, sehingga mereka tetap menantikan Tuhan. Menantikan bukan hanya selalu diam saja loh ya. Ya, lakukan segala sesuatu, ya, mengikuti akan petunjuk Tuhan. Tuhan arahkan apa, lakukan. Pokok percaya, tiba waktunya Tuhan buat pemulihan, tiba waktunya Tuhan ubah keadaan. Termasuk saat ini, di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan kalau izinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud dan tujuan di dalamnya. Ya, di balik semua yang tidak baik, di balik semua yang tidak enak, ada hal baik yang Tuhan juga sedang kerjakan. Percayalah bahwa semua ini tidak akan membuat segalanya berakhir begitu saja. Tetapi justru ini mungkin semacam ujian iman buat kita. Ya, orang-orang percaya. Supaya kita naik level. Jadi bukan hanya pas enak, pas diberkati. Pas mengalami kesusahan, pas mengalami kesulitan. Bagaimana dengan kita? Ibadah kok nggak bisa sekarang? Harus di rumah. Kekristenan kita, iman kita tidak ditentukan di mana kita beribadah, tetapi ditentukan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau nggak bisa ibadah di gereja bukan berarti kita nggak Kristen lagi. Sekalipun nggak bisa gereja dipakai untuk ibadah, saudara dimanapun saudara beribadah, tetap kita bertemu dengan Tuhan yang sama. Jangan putus asa, jangan menyerah. Amin. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak peduli tua, muda, anak-anak. Kalau dia sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Akan dapat penghiburan dari Tuhan. Mereka akan seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya ada semangat terus, ada kekuatan baru terus, sehingga kita bisa melewati setiap tantangan itu. Dan pada waktunya kita sampai tujuan dan berkemenangan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua supaya kita semua menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Tetap semangat menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi seperti saat ini. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah, karena kita punya Tuhan yang menyertai setiap waktu dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara kena dampak juga dari COVID-19 ini, dari keadaan ini. Mungkin faktor keadaan ekonomi, mungkin keadaan juga tentang pekerjaan, mungkin terpengaruh juga hal-hal yang lain, termasuk mau beribadah saja kita kesulitan. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut, ya, dan jangan patah hati. Jangan putus asa. Tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan, maju terus dalam pimpinan Tuhan. Menghadapi masalah, pergumulan, semua orang juga menghadapi. Sekarang saatnya terjadi pembedaan. Bagaimana orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menghadapi masalah ini. Dan bedakan bagaimana saudara menghadapi hal yang sama. Harusnya responnya berbeda. Orang-orang yang di dalam Tuhan
punya semangat yang baru. Orang-orang yang dalam Tuhan punya iman dan pengharapan. Dan percaya Tuhan pasti tolong. Dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan dipimpin Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jaga hati kita supaya jangan sampai kecewa, jangan sampai kendur, tapi tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Terus pecahkan imanmu, kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi saksi-saksi Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kita orang-orang percaya tampil dengan pengharapan dan iman yang lebih lagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu sudah disampaikan. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi, memberkati dan memelihara hidup kami. Sehingga kami semua aman, selamat, terlindungi. Bahkan juga tidak berkekurangan. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan apa yang menjadi keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari kami dalam pemeliharaan Tuhan, aman dan selamat. Bahkan kami percaya hidup kami boleh menjadi terang, jadi garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan, berdoa seluruh umat-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu seutuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rahmat, berkat, anugerah, dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari semangat terus di dalam Tuhan. Jangan menyerah apapun keadaannya. Percayalah Tuhan menyertai kita semua.